Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast nih. Pendengar yang budiman, semenjak podcast nih vakum untuk waktu yang agak lama ya, saya mendapatkan ilham dan mulai ingin mengubah arah kemana tujuan atau maksud dari podcast ini. Jadi kalau sebelum-sebelumnya tema-tema yang diangkat itu sifatnya general, dalam artian insya Allah masuk untuk semua kalangan. Tapi setelah vakum untuk waktu yang lama itu, saya dapat ilham dan akhirnya memutuskan untuk lebih membuat podcast ini memiliki tujuan yang lebih spesifik. Jadi mungkin mulai dari episode ini, podcast ini akan membahas hal-hal yang ya sifatnya pokoknya lebih spesifik lah, tidak seumum yang lalu-lalu. Nah, di episode kali ini saya mengangkat tema tips untuk mencapai berbagai kenikmatan. Tentu saja kenikmatan hidup, tidak hanya kenikmatan hidup di dunia, tapi juga kenikmatan hidup setelah di dunia, yaitu di akhirat. Jadi di sini saya sudah menuliskan tipsnya ada 18, cukup banyak ya. Dan jadi jika teman-teman tidak mampu mengingat ke-18 poin ini, maka siapkanlah catatannya. Jadi untuk mencatat apa saja ke-18 poin itu. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung aja ya. Poin yang pertama atau tips yang pertama untuk mencapai berbagai kenikmatan, yang pertama adalah ikutilah aturan-aturan yang telah dibuat oleh Tuhan. Jangan membuat aturan baru. Nah, ini biasanya kan kita merasa, apalagi yang merasa dirinya pintar atau sudah menempuh pendidikan tinggi, biasanya lebih mengedepankan akal. Tapi kita harus ingat bahwa kita ini kan hidup diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan sudah menciptakan aturan-aturan yang akan menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Maka tips yang pertama di sini adalah ikutilah aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Tuhan, dan jangan membuat aturan baru yang justru malah melenceng dari aturan Tuhan tersebut. Itu yang pertama ya. Yang kedua, taati perintah-perintah Tuhan itu, jangan keluar dari ketaatan. Ya, ini masih nyambung lah ya dengan yang pertama. Jadi yang kedua, taati perintah Tuhan tersebut dan jangan keluar dari ketaatan. Maksudnya ya supaya kita konsisten menaatinya, istiqomah ya bahasanya. Yang ketiga, tauhidkan Allah dan jangan menyekutukannya. Jadi tauhid itu kan berarti mengesahkan, jadi tidak menyekutukan. Jadi yang harus kita ikuti satu-satunya ya hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan atau mengambil Tuhan-Tuhan yang lain selain itu. Yang keempat, senantiasa bersikap jernih terhadap kebenaran. Maksudnya memang aturan atau kebenaran-kebenaran yang ditunjukkan Tuhan itu terkadang memang kita mungkin menganggapnya tidak masuk akal. Sebenarnya bukan kebenarannya yang tidak masuk akal, tapi justru akal manusianya yang belum sampai pada kebenaran Tuhan itu. Maka di sini tadi tips yang keempat, senantiasa bersikap jernih terhadap kebenaran yang sudah ditentukan Tuhan. Jadi maksudnya ya pokoknya kalau menurut aturan Tuhan itu benar ya, meskipun tidak sesuai dengan akal kita, ya kita coba untuk bersikap jernih. Jadi sebenarnya bukan tidak masuk akal, tapi justru akal kita lah yang belum mencapai ke sana. Itu yang keempat ya. Nah, selanjutnya yang kelima, teruslah meminta atau memohon kepada Tuhan dan jangan bosan. Jadi buat teman-teman yang punya banyak keinginan, punya banyak cita-cita, punya banyak permintaan, saya yakin semua orang punya banyak permintaan dan keinginan ya. Di sini tips yang kelima barusan, teruslah meminta atau memohon atau berdoa lah ya istilahnya. Teruslah berdoa dan jangan pernah bosan. Lalu tips yang selanjutnya, tips yang keenam, tunggu jawabannya. Maksudnya adalah tunggu, nikmati proses
ketika doa kita belum dikabulkan, ya nikmati saja, kita tunggu saja jawaban dari Allah. Jadi jangan pernah meragukan. Kalau misalkan ada, terkadang kan kita selalu berdoa tapi kok rasanya belum dikabul-kabul, ya kita nikmati saja, kita tunggu saja, pasti ada jawabannya, entah dalam bentuk apa. Yang jelas Allah itu kan maha mendengar ya, jadi teruslah berdoa dan jangan bosan, serta tunggu jawabannya atau ikuti prosesnya. Nah selanjutnya, tips yang selanjutnya yang ketujuh adalah bersabar dan tidak usah panik. Jadi ya jangan suudzon atau jangan berprasangka buruk kalau Allah tidak akan mengabulkan doa kita, tapi justru kita harus berpikir positif. Kita harus bersabar. Oh mungkin jawaban dari doa kita itu ya pasti akan segera datang, namun dalam bentuk yang lebih baik. Jadi bersabar dan tidak usah panik, serta jangan pernah merasa kecewa. Lalu tips yang ke-8 adalah teguhlah dan jangan lari. Jadi ya itu tadi masih berkaitan ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Lalu yang ke-9, saling bersaudaralah dan jangan saling bermusuhan. Ya karena terkadang memang manusia itu kan makhluk sosial ya, pasti membutuhkan orang lain. Maka dari itu jangan pernah terbersit sedikit pun pikiran untuk memusuhi orang lain atau membenci orang lain. Justru yang harus kita lakukan itu adalah terus menerus menambah kawan, terus menerus menambah saudara. Jangan pernah ada pikiran untuk ya nyari-nyari musuh lah. Itu ya yang ke-9. Yang ke-10, bersatulah dalam hal ketaatan dan jangan berpecah belah. Nah ini nih, biasanya manusia itu justru bersatu dalam hal persekongkolan ya. Bersatu dalam hal bikin akal bulus ya, biasanya bikin akal busuk ya. Jangan bersatu untuk hal yang tidak baik. Justru bersatulah dalam hal ketaatan. Itu yang ke-10. Yang ke-11, saling mencintai dan jangan saling memusuhi atau memarahi. Nah ini juga hampir sama lah dengan yang ke-9 ya. Jadi kalau kita saling mencintai, kita punya banyak teman, kita punya banyak saudara, insya Allah kan hidup kita akan menjadi lebih mudah. Kita akan lebih mudah memperoleh kenikmatan hidup gitu kan, daripada kita banyak saudara saling memarahi, saling memusuhi, kan hidupnya jadi nggak nyaman, jadi nggak enak, nggak nikmat gitu ya hidup ini. Yang ke-11. Yang ke-12, senantiasa menyucikan diri dari dosa-dosa. Nah bagaimana caranya menyucikan diri dari dosa-dosa itu? Ya pertama tentu saja dengan bertaubat, lalu beristighfar, bertasbih, melaksanakan sholat, dan memohon ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah, serta lakukan juga sedekah. Itu yang 12 ya, menyucikan diri dari dosa-dosa. Yang ke-13, jangan kotori diri dengan dosa dan jangan pula nodai diri kita dengan dosa-dosa itu. Jadi ya ketika kita tahu hal itu adalah dosa, ya kita jauhi aja lah, jangan kita lakukan, soalnya itu hanya akan mengotori diri kita. Apalagi kalau dosanya dosa yang tidak kecil, ya itu kan sulit untuk dihapus ya. Dosa-dosa besar itu kan ya sulit untuk dihapus dengan amalan-amalan. Jadi kita jauhi diri dari dosa. Yang ke-14, hiasi diri dengan taat kepada Allah. Jadi memperbanyak ketaatan. Pokoknya ya kita jauhi dosa dan lebih banyak melaksanakan ibadah atau lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Yang ke-15, jangan pernah pergi dari pintu Tuhan pelindungmu. Ya maksudnya kita jangan pernah sekali-kali ada pikiran buat menjauhi Tuhan lah. Pokoknya harus terus mendekatinya. Jadi ketika kita mendekati Allah tuh jangan ketika kita pengen sesuatu aja gitu. Harus selalu pokoknya pengen sesuatu, nggak pengen sesuatu ya kita deketin aja Allah gitu kan. Karena ya jangan sampai kita mendekati Tuhan itu karena kita sedang punya keinginan gitu. Tapi kalau kita terbiasa dekat dengan Tuhan, ketika kita punya keinginan kan insya Allah pasti akan dikabulkan. Jadi
paradigmanya kita balik. Jangan mendekatkan diri kepada Tuhan ketika punya keinginan, tapi punya keinginan atau tidak ya terus saja dekati Tuhan. Itu ya. Itu yang ke-15. Yang ke-16, ketika sedang berhadapan dengan Allah, jangan pernah membelakanginya. Maksudnya misalkan ini saya ambil contoh, ketika waktu sholat, misalkan kita sholat tapi dalam pikiran kita berharap ada si A atau si B yang akan menolong. Itu kan artinya kita sedang berhadapan dengan Allah tapi mengharapkan orang lain. Jadi bahasanya di sini sedang berhadapan dengan Tuhan tapi membelakanginya. Itulah ya. Nomor 17, jangan pernah menunda taubat. Karena pertama, kita kan tidak akan tahu ya kapan malaikat maut akan menjemput. Makanya ketika kita sadar sudah berbuat kesalahan, langsung bertaubat dan jangan pernah ditunda-tunda. Dan ke-18 adalah selalu memohon ampun kepada Allah di setiap saat dan jangan pernah bosan. Jadi itu ke-18 tips untuk mencapai berbagai kenikmatan. Sebenarnya ini amalan-amalan untuk menuju Allah. Cuma ya kalau kita dekat dengan Allah kan insya Allah kita akan memperoleh berbagai macam kenikmatan ya. Makanya di sini saya kasih judul tips mencapai berbagai kenikmatan. Kalau 18 tips ini kita laksanakan, insya Allah Allah akan menyayangi kita akan dibahagiakan, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, diperjumpakan dengan Allah, dengan nikmat dan puncak nikmat surga yang akan kita masuki. Kita akan kekal selama-lamanya di surga, dan kita akan mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu masuk surga bersama surganya, di dalam surganya para nabi, para siddiqin, dan para sholihin. Kok saya percaya diri sekali ya menyampaikan ini. Jadi sebenarnya kawan-kawan, saya memperoleh tips ini setelah mengikuti kuliah semangat pagi dari Ustadz Bahtiar Nasir. Ada tuh acaranya, ikutin ya tuh tiap pagi. Saya juga ngikutinnya ya tiap saya libur aja sih, soalnya kalau hari-hari biasa kan kerja makanya saya juga ngikutinnya cuma pas ketika libur atau ketika weekend. Dan saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk ya kita sama-sama melaksanakan ke-18 tips ini, supaya itu tadi kita semua bisa saling memperoleh kenikmatan, dan insya Allah kita akan sama-sama masuk surga. Jadi gitu ya, saya share kembali catatan-catatan saya ketika mengikuti kuliah tersebut di podcast episode ini. Ya mungkin itu sajalah, karena saya lihat ini saya berbicara sudah 13 menitan jadi biar tidak terlalu panjang saya tutup. Jangan lupa untuk melaksanakan ya teman-teman, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.